cukup berdua. Iya. Semua satu kesatuan, Pak. Iya. Satu SP, semua SP. Iya. SP3, semua SP3. Betul. Maaf Pak, saya potong. Bikin LP itu bisa masukin pasal dari pelapornya gitu atau memang dari kepolisian yang menerima laporan? Kalau penasihat hukumnya penasihat hukum mantan presiden ke-7, siapa yang berani? Rekan-rekan NTV, sepekan ini kita diramaikan dengan isu masih ijazah Pak Jokowi soal kemenangan pengamat kebijakan publik Bonatua atas Komisi Informasi Pusat dan ramai-ramai SP3 di kasus ijazah Pak Jokowi. Masih dengan saya Ismo Kawijaya di program DPO dari Pulau Mas. Telah hadir di studio Wakapolri periode 2013-2014, Ya. Bapak Komisaris Jenderal Polisi Ugro Seno. Terima kasih telah hadir, Pak Ugro. Terima kasih, Mas. Ya. Sehat-sehat Pak Ugro. Selamat berpuasa. Sama-sama. Pak Ugro, ini sedikit Pak. Kemarin terakhir Bapak dipanggil sebagai saksi ahli Pak ya? Saksi yang Meringankan dari Mas Roy ya. Boleh cerita sedikit Pak selama memberikan keterangan di dalam, kalau boleh ada yang di-share, apa saja yang disampaikan? Ya, saya jelaskan sejak dari awal. Ya. Dari awal laporan polisi. Jadi saya cukup lama bertugas di bidang reserse dan beberapa kali kasus besar saya ungkap. Semua itu landasan saya adalah melakukan analisa kriminal. Untuk bisa mengungkap kasus itu, kemudian menangkap pelakunya dan menyidangkan di pengadilan negeri. Nah, alat bukti atau barang bukti itu harus kuat. Jadi tidak bisa dikira-kira seperti itu. Nah, waktu di Polda kemarin saya ceritakan, sebetulnya pembuat laporan polisi itu idenya siapa? Jadi kan Pak Jokowi datang ke sana, langsung kan didampingi sama penasihat hukum pengacara, ya kan? Nah, laporan polisi saya evaluasi, saya analisa, ya kan? Laporan polisi Pak Jokowi yang kalau salah nomor 2831 ya, itu bulan April atau Mei lah. Nah, itu menyebutkan menurut pengacara Pak Sapardi Rifai waktu itu 3 orang dan beberapa kawan-kawannya. Tapi yang jelas itu kan menyebutkan dari 12 menjadi 8 kan. 3 orang laporan polisi. Pelapor 3 orang nih pelapor maksudnya Pak? Ya, Pak Jokowi lapor sendiri, tapi ada 3 laporan polisi lainnya yang sama. Jadi ada 4 LP. Jadi 4 laporan polisi. 4 laporan polisi. Ya kan? Nah, laporan polisi ini kapasitas yang 3 ini sebagai apa? Apa nama dia juga dicemarkan? Ya kan? Kan kita belum tahu. Harusnya dari awal sudah ditolak oleh polisi. Walaupun kalau dikatakan undang-undang ITE itu karena sudah melalui media online, jadi siapapun bisa melaporkan. Saya bilang kalau gitu bisa dilakukan di 38 provinsi dong. Nah, itu kan nggak masuk akal ya. Nah, ini tertib laporan polisi tidak ada. Ya kan? Nah, kemudian kalau laporan polisi tadi menyebutkan pelakunya 8 ini ajas penyertaan tadi nggak masuk. Siapa yang berperan melakukan perbuatan tersebut? Siapa yang turut serta melakukan tadi? Siapa yang menyuruh melakukan? Siapa yang membantu? Atau witlocker biasanya dikenal bahasa itu, ini tidak jelas. 8 jadikan satu semua. Malah dibagi 2 klaster. Nah, klaster juga tidak kita temukan di hukum acara pidana maupun hukum pidana. Jadi dari awal ini sudah salah kaprah. Kemudian pasalnya 310, 311. Pasal berkaitan penghinaan di KUHP yang lama, kan ini peristiwa masih KUHP lama nih. Itu ada 12 pasal. 12 pasal. Ya. Mana yang mau dipakai? 310 itu pencemaran lisan atau tertulis, atau kaitan 311 fitnah, atau 312, 313. Ini semua sudah diatur. Jadi kalau penegakan hukum pidana itu tidak boleh perbuatan itu dianalogikan. Oh, bisa kena 310, 311. Ya jelaskan aja, kalau 310 masuk nggak? 311 masuk nggak? Ya. Nah, 310 di situ ayat 3-nya menyatakan 310 KUHP ya. Itu kalau untuk kepentingan umum tidak bisa dipidana. Nah, 311 masuk nggak? Nah, 311
perbuatan yang dituduhkan tadi kan perlu dibuktikan dulu. Iya. Fitnah apa? Betul. Nah kalau bisa dibuktikan, ya nggak masuk di situ. Nah, waktu LP-nya Pak Jokowi sendiri disebutkan pasalnya atau? Sebutkan pasalnya, ditambah ITE. Oh, tapi itu Undang-undang KUHP-nya ada 2, 11, tambah Undang-Undang ITE ada 35, 32 dan sebagainya nih. Nah, ini pun melanggar pasal 63 buku ke-1 KUHP. Buku ke-1 KUHP, oke. Iya. Apa tuh Pak soal Di situ dijelaskan di ayat 2 ya. Itu sama dengan pasal 125 KUHP yang baru sekarang sama. Ya kan? Nah, kalau ada peristiwa yang dilaporkan berkaitan dengan ada pidana umum dan pidana khusus, maka yang digunakan pidana khusus. Yang dipakai pidana khususnya. Ya. Oke. Jadi orang tidak boleh dimasukkan pasal semua seperti mau pesan apa? Saya mau pesan sate, gado-gado, pecel dan sebagainya, nggak bisa. Semuanya masuk. Semuanya nggak bisa pakai analogi. Jadi kalau ada beberapa ada perbuatan pidana yang kemudian melanggar beberapa peraturan pidana, itu pun dicarikan pasal yang terberat. Oh begitu. Oke. Nggak bisa seperti itu. Nah ini dari awal LP udah salah. Nah karena sekarang dilaporkan 8 terlapor atau 8 tersangka, ya kan? Nah, saya katakan kemudian muncul ada RJ, restoratif justice. Nah, RJ ini kan juga mengacu ke pasal 79 hukum acara pidana, ya kan? Yang baru. Nah, tapi bukan hanya 79, ada pasal 80-nya, 81, 82. Tidak semudah itu membuat RJ. Sekarang saya katakan, RJ itu kan harus ada kesepakatan terhadap peristiwanya apa, pokok perkaranya apa. Nah, pokok perkaranya adalah yang dilaporkan tadi dari awal, LP yang awal tadi yang menurut saya balik lagi cacat hukum. Ya kan? Kenapa 310, 311 plus Undang-Undang ITE 8. Kalau mau melaporkan undang-undang kaitan 310, 311 yang ITE juga sama, sebetulnya kan harusnya tersangka satu-satu. Karena iya dalam pasal pencemaran nama baik dan fitnah itu tidak diatur bagaimana dilakukan secara bersama-sama, itu tidak diatur. Ya kan? Kalau nggak salah itu ada 12 pasal di situ, itu nggak diatur. Sehingga begitu kemarin ada RJ yang diberhentikan hanya di RJ hanya 2 orang. Nah peristiwa yang lain gimana? Karena begitu RJ kan ada kesepakatan dua belah pihak, ada permintaan maaf. Pak Egy Sujana saya dengar di podcastnya Mandilog, saya tidak minta maaf. Saya koreksi gitu loh. Wah, aneh seperti ini. Tapi di sisi lain kemarin juga ada yang permintaan maaf saya yang melakukan untuk pengacara yang penasihat hukum. Tim kuasa hukumnya. Berarti harus ada kesepakatan di situ. Kemudian ada penetapan pengadilan. RJ-nya harus ditetapkan pengadilan. Ya, kalau sudah disetujui RJ, ada penetapan pengadilan. Nah, kalau RJ sudah lengkap, ya kan? Kemudian penetapan pengadilan sudah ada, baru SP3. Baru dijalankan proses berikutnya ya. SP3 ini diatur di pasal 24 hukum acara pidana yang baru. Nah, itu ada 10 kriteria. Nah, itu lebih pusing lagi. Tapi salah satu kriteria adalah keadilan restoratif atau RJ tadi, restoratif justice, ya kan? Nah, kalau sekarang keadilan restoratif tadi sudah ditempuh sempurna, berarti SP3 itu berlaku semua. Jadi yang lain tidak lagi memohon, ya saya di SP3 juga dong, nggak bisa. Itu harusnya penyidik, kemudian pelapor, ya kemudian terlapor, sepakat bersama, difasilitasi. Nah, kesepakatan bersama itu ditandatangani pihak pelapor, terlapor, penyidik, semua juga tanda tangan di situ. Memang ini RJ ini barang baru yang kelihatannya mudah, tapi sulit di situ. Nah, itu mungkin yang sekarang jadi masih blunder seperti itu. Bapak mau sampaikan, ini tidak bisa sebagian aja dari 8 ini. Nggak bisa. Tidak bisa satu persatu atau cukup berdua. Semua satu kesatuan, Pak. Satu SP, semua SP. SP3, semua SP3. Betul. Kan itu nanti ada penetapan pengadilan. Kalau dipaksakan maju ke jaksa. Nah begitu jaksa melimpahkan ke pengadilan, di pengadilan udah bilang, ini sudah ditetapkan RJ. Kan nggak bisa maju juga. Semuanya maksudnya konteksnya ya. Iya, apa telepon aja, diterima aja lah, ini nggak enak, itu nggak mungkin. Hukum nggak bisa begitu, seperti itu. Gitu loh.
Tapi Pak, mungkin ada alasan apa waktu menjadi saksi ahli itu disampaikan juga atau enggak? Jadi saya sampaikan semuanya seperti itu. Jadi agar penyidik ekstra hati-hati seperti itu. Karena RJ ini sesuatu yang baru, ya kan? Saya juga membaca pasal 79 sebelum berangkat ke sini sampai pasal 80 berapa itu? Itu malah agak ada yang aneh. Ini yang baru Pak ya? Yang baru. Iya, ini di luar kasus tadi ya. Iya, iya. Jadi misalnya gini, penyelidik. Penyelidik ya? Penyelidik itu siapa? Kembali ke pasal 1 Hukum Acara Pidana. Seluruh anggota Polri. Nah, kalau seluruh anggota Polri bisa sebagai penyelidik seperti KUHP yang lama, berarti pangkat Barada, strip merah 1, sampai Jenderal Bintang 4 itu penyelidik. Disebut penyelidik. Oh. Dan penyelidik bisa menyelesaikan RJ. Oh, itu bunyi yang baru Pak ya? Loh, pasalnya di situ, makanya saya KUHP yang baru ini mungkin perlu dikoreksi ke depan. Iya. Berarti kalau penyelidik menghentikan perkara dengan cara restoratif justice, dia berhak menerbitkan surat ketetapan atau surat keputusan penghentian penyelidikan. Padahal penyelidikan ini kegiatan sepanjang tahun. Tidak pernah berhenti 24 jam nih. Iya, iya. Hanya berbeda penyelidikan reserse dengan penyelidikan intelijen. Ini masih rancu. Nah, mungkin suatu saat mungkin kalau ada yang menggugat ke MK masalah penyelidik ini ya bisa untuk perbaikan hukum acara pidana mungkin lebih bagus lah. Kemudian Pak dari pihak penyidik Pak setelah disampaikan soal kenapa cuma parsial 2 orang yang di BSP 3 kan? Respon penyidik gimana Pak? Ya, ada pertimbangan lain? Saya melihat ini barang baru semuanya belum membaca tuntas masalah RJ pasal 79 sampai 80, 81, 82, 83 itu ya. Itu belum dibaca semua. Jadi yang jelas yang di RJ-kan ini adalah peristiwa pidananya, dugaan pidananya. Iya. Bukan satu orang bisa di RJ, berarti ada berapa RJ nanti? Saya nggak tahu Damai Hari Lubis dan Pak Egy Sujana ini apakah dalam satu SP3 atau masing-masing dapat SP3. Nah, kalau masing-masing dapat SP3, ini saya nggak tahu nih, berarti model apa nih Pak? Jadi semua nanti satu-satu ya? KUHP tentang penyertaan nggak digunakan dalam penerapan pasal ini. Seperti contoh begini, kasus penganiayaan. Oke. Penganiayaan itu diatur dalam pasal 351 sampai 358. Tapi ada penganiayaan dilakukan oleh sekelompok orang terhadap satu orang, itu pasalnya 170. Berbeda lagi. Beda lagi yang dipakai ya. Gitu loh. Nah, apakah nanti pasal bisa diterapkan 351, 352, 353, 354? Kan nggak mungkin. Harus dicari pasal terberat. Nah, disinilah mungkin pasal-pasal yang saya katakan tadi dengan penyertaan tadi, ya kan? Kalau 351 tidak boleh penyertaan. Duel tanding 1 lawan 1 itu ada pasalnya juga. Itu tidak pakai pasal penyertaan karena 1 lawan 1. 1 lawan 1. Ya makanya saya katakan penegak hukum pidana itu memang memerlukan penyidik-penyidik handal dan smart. Makanya saya senang lihat sekarang banyak penyidik Polri yang sudah S1 hukum, S2, S3, ya semuanya udah kompeten, lebih baik daripada zaman saya sekarang lah itu. Harusnya lebih kompeten Pak ya. Pak, ini kenapa kita berangkat dari sini ya? Karena kemarin kan ramainya isu di publik bahwa pihak Roy Suryo akhirnya desperate gitu Pak. Tanda kutip gitu ya, udah terpojok akhirnya meminta SP3 kasus ini. Padahal dari point of view-nya Pak Ugro itu bukan soal itu Pak ya. Bukan soal itu Pak ya. Ya. Jadi memang prosedur hukumnya sebenarnya ada. Ya, saya mengoreksi penyidikannya. Ya, oke. Ya kan? Dan mengoreksi penasihat hukumnya. Jadi jangan berpikir analogi dalam suatu peristiwa atau perbuatan pidana. Itu sudah diatur dalam pasal 1 dan ayat 1 dan ayat 2. Di KUHP yang baru sama, analogi nggak boleh. Jadi misalnya begini, kenapa di pasal kejahatan terhadap wanita? Ya, saya kasih contoh kemarin. Seseorang memperkosa seorang wanita dalam keadaan sadar, pasalnya berbeda dengan seseorang memperkosa seorang wanita dalam keadaan pingsan. Itu berbeda.
Nah, sekarang pasal 310 dan 311 ada lebih dari satu terlapor nih. Dasarnya pasal mana? Saya cari ada 12 pasal ya. Dalam penghinaan itu nggak ada yang masuk. Nggak ada yang masuk. Jadi ini memang ya Menarik. trial and error akhirnya dalam penegakan hukum pidana sekarang ini. Mungkin penerima laporan awal itu dapat tekanan dari penasihat hukum Pak Jokowi, masukkan pasal ini, masukkan pasal ini, masukkan pasal ini, seperti itu. Jadi, tapi kalau bikin LP itu, maaf Pak, saya potong. Bikin LP itu bisa masukin pasal dari pelapornya gitu atau memang dari kepolisian yang menerima laporan? Kalau penasihat hukumnya penasihat hukum mantan presiden ke-7, siapa yang berani? Artinya bisa dia masukin pasal sendiri. Oh iya, sama dengan orang mudik terus bawa barang semua dari Jakarta mau pulang mudik ke mana, ke Boyolali mana, semua barang dimasukin. Padahal di sana juga nanti nggak digunakan gitu. Nah, iya maksud saya penafsirannya kan bisa berbeda Pak dengan penerima laporan. Iya, Pak. Iya, nggak boleh karena di pasal sekarang 125 ayat 2. Kalau ada tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Yang ditangani pidana khususnya. Oh, oke. Nggak bisa digabung nih. Nggak bisa digabung. 1, 310, 311 yuk kaitkan dengan undang-undang ITE, nggak bisa digabung. Kalau yang LP-nya Pak, tim pengacara Pak Jokowi memasukkan pasal 311 tadi berarti Pak ya? Iya, semuanya 310, 311 ya. masukin. Dari yang lain ada 160 menghasut. Jadi kata-kata menghasut itu seolah hanya mempengaruhi supaya orang memihak ke kiri atau ke kanan. Ya gimana kalau pengemudi mobil di jalan tol ambil kiri, ambil kanan, masa itu menghasut juga kan? Menghasut tidak seperti itu gitu loh. Ya, beda lagi. Jadi emang penafsiran juga Pak ya. Jadi Pak Ugro mengevaluasi LP-nya itu Pak. Betul, ya? dari LP sampai prosesnya. Jadi kalau dikatakan Pak Roy Suryo, Rismon sama Dr. Tifa minta di SP3 enggak, saya koreksi. Harusnya kalau mau di RJ seluruh terlapor. Kalau mau di SP3 ya dalam satu peristiwa itu ya semuanya, jangan arisan satu diambil satu dulu, diambil dua, nggak bisa seperti itu. Tapi kalau dari Mas Roy gitu dan Pak Rismon sama Bu Tifa tuh ada permintaan khusus untuk ini gimana caranya cari celah hukum agar ini di SP3 kan? Atau nggak ada. Jadi kalau bisa ya di sidangan. Tapi bagi saya apa yang dilakukan Mas Roy, Rismon sama Dr. Tifa ini dalam rangka kepentingan umum. Jadi di pasal 310 sendiri ayat 3 itu nggak bisa dipidana. Pasal 310 ayat 3 nggak bisa. Ya, jadi dipaksakan pidana ya baca ayat 3-nya nggak bisa dipidana. Nah, kalau 311-nya ya dibuktikan dulu kalau perbuatan itu memang benar hasil penelitian ya tidak bisa dipidana juga seperti itu. Ini pertanyaan awam Pak Ugro. Misalnya ini prosesnya lanjut Pak. SP3 cuma sebagian. Sisanya jalan, terus berkas lengkap, masuk pengadilan segala macam. Itu apa yang terjadi Pak? Nanti. Ya kan dikoreksi jaksa dulu. Oke. Apakah jaksa sama dengan kepolisian? Ini di sidang dakwaan pertama berarti ya langsung? Iya, di proses pertama kali berkas tadi kan, 6 orang yang maju di sana. 6 orang. Nah, apa jaksa bisa nerima? Nah, kalau nanti jaksa katanya bisa nerima, dikirim ke pengadilan. Oh, ini sudah ada penetapan RJ, apakah pengadilan mau nyidangkan juga? Oh, ini sebelum masuk pengadilan justru ya? Iya. Iya. Berarti kan ada administrasi penyidikan dalam criminal justice system. Sistem penegakan hukum kita. Kan ada equality before the law nih. Equality before the law. Itu kan harus ditegakkan semua. Jangan sampai ada pilih-pilih lah. Pilih kasih ini kelompok 6 yang 3 tidak saya maafkan. Tapi yang lain bisa saya maafkan. Loh, pidana nggak bicara seperti itu. Ketika dicek jaksa ini kan ada 2 opsi Pak. Bisa jadi ya jaksa oke gitu. Atau lanjut. Ya, bisa gimana Pak kalau masing-masing ini Pak? Nggak bisa. Jaksa kan juga membaca hukum acara pidana. Hukum acaranya. Jaksa juga membaca KUHP. Apakah pengetahuan jaksa itu sama dengan pengetahuan polisi? Apalagi ada hukum acara pidana yang baru nanti penyidangannya kan? Nah ini yang jadi permasalahan nanti. Jadi bagi saya ya udah kalau memang ada sedikit kekeliruan ya kan? Atau kekilafan. Ya hakim aja bisa kilap, jaksa mungkin bisa kilap lah. Penyidik apa nggak boleh kilap? Iya. Kan nggak dilarang kilap kan? Nah mungkin kalau saran saya sebaiknya ya terbitkan SP3 untuk peristiwa laporan Pak Jokowi dan 3 pelapor lainnya itu aja. Secara keseluruhan ya? Iya, supaya jangan menyimpang dari hukum acara pidana dan KUHP yang ada. Ya. Ini sekarang kan prosesnya berarti masih berlangsung Pak ya? Pemeriksaan segala macam. Jadi
dari terakhir pemeriksaan di sana ada gejala-gejala masih terus atau memang ada arah penyidik menerima masukan Pak Ugro nih? Karena pertimbangannya cukup ini juga Pak ya, masuk akal juga Pak ya. Ya jangan sampai seperti peristiwa jambret yang mati di Sleman kan? Oh iya. Ya itu kan P21. Sudah dilimpahkan jaksa. Kemudian dikasih tanda untuk GPS kalau melapor karena tahanan rumah atau tahanan kota, ya kan? Tahanan kota. Nah, akhirnya ribut meledak sampai kemana-mana sampai Komisi 3. Dan akhirnya dihentikan penuntutannya SKP 2, surat ketetapan penghentian penuntutan oleh jaksa. Nah, kalau seperti ini bagi saya jangan sampai terjadi kedua kali lagi lah. Ya kan? Apakah sesuai dengan hukum acara pidana yang lama kalau jaksa menghentikan penuntutan, penyidik Polri berani nggak pra-peradilan jaksa? Itu diatur di KUHP. Nah kan konflik nanti antara dua lembaga negara yang besar ini kan sayang seperti itu. Ya makanya jaksa bisa mengoreksi berkas perkara nanti yang dari polisi tadi seperti itu. Masih bisa. Kalau lanjut gimana tuh Pak? Misalnya dilanjut sama jaksa? Nah, saya nggak tahu hakim nanti bisa pengadilan bisa terima nggak? Kan sudah minta penetapan. Sudah ada RJ, sudah ada SP3, berarti sudah ada penetapan pengadilan. Nah kalau dilanjutkan, ini perkara apa nih? Oh SP3 yang 2 ini ya Pak ya? Iya. RJ-nya sudah SP3 yang 2 orang tadi. Jadi bahan pertimbangan hakim ini. Iya, kalau masuk pengadilan melalui jaksa, apakah pengadilan bisa menerima? Loh kalau pengadilan bisa menerima, mohon pasal yang menyebutkan di pasal 79, kalau nggak salah, ayat 6 kalau saya terima, itu ayat kedua yang mungkin ya. Itu penetapan pengadilan dihapus saja dari situ. Kalau misalnya kasusnya dilanjut Pak sama hakim Pak, penetapan pengadilan RJ-nya nih nggak ada Pak. Kan tadi Pak Ugro bilang, Bang Egy nggak ada, saya minta maaf gitu. Loh kalau Bang Egy tadi, Bang Hizana katanya tidak minta maaf karena di Madilog ya. Kenapa bisa SP3? Kenapa bisa RJ? Iya. Kan nggak ada kesepakatan nih. Betul. Itu loh. Agak ruwet ini memang. Ruwet nggak, cuma agak sedikit membingungkan aja. Buat kita yang awam ruwet sekali Pak. Makanya ini RJ ini barang baru. Barang baru ya. Tapi ya belajar dari studi kasus ini cukup baik sih untuk ke depan nanti. Jadi memang kita mau menegaskan bahwa dari pihak RRT ya kan, tidak ada permintaan khusus untuk menghentikan kasus ini. Minta meng-SP3 kan. Hanya memang prosedurnya yang dilihat ada yang bermasalah. Iya, jadi juga ada pertanyaan, kenapa pihak Roy Suryo, Risma Dr. Villa tidak pra-peradilan? Memang pra-peradilan itu wajib. Kalau orang merasa melihat pra-peradilan sekarang waktu kasus Pak Hasto, ya udah jelas Pak Hasto kalau kacamata luar kan, ya mohon maaf loh ya. Itu pidana OTT-nya di mana? Nggak ada sampai sekarang. Nah tapi kan ditolak misalnya sama pengadilan. Hal-hal seperti ini kan orang akhirnya kurang percaya dengan lembaga pra-peradilan seperti itu. Buang-buang waktu lah, nggak usah lah. Ya nggak usah, nanti buang-buang energi ke situ. Kita kalah gitu-gitu Pak ya. Nanti nunggu abolisi atau amnesti atau rehabilitasi itu aja. Jadi memang ini memang agak pelik Pak ya, ketika nanti jaksa melihat dulu, mempelajari Pak ya. Ini layak nggak dilanjut? RJ-nya mana? Penetapan pengadilannya mana? Kalau memang kasusnya jalan nih Pak, masuk persidangan, secara logika hukum ini bisa nggak Pak? Nggak bisa. Nggak bisa Pak? Nggak bisa. Jadi apakah nanti yang 2 di RJ di penyidik Polri, nanti yang 6 di RJ di penyidik kejaksaan, penuntut kejaksaan, ya kan? Atau nanti 2 atau 3 di penuntut dulu, ya kan? Ini maksudnya pas proses persidangan berlangsung berarti ya? Ya sebelum bersidang kan boleh RJ di penyidik, di tingkat penuntut boleh, di pengadilan juga masih boleh RJ. Pas pengadilan berjalan masih bisa? Iya. Kayak jambret ini ya? Iya, akhirnya RJ polisi, RJ penuntut, RJ penyidik, RJ penuntut, dan RJ di pengadilan. Iya. Jadi artinya walaupun ini kasusnya jalan nih Pak, secara logika hukum. Akhirnya jalannya seperti itu, mau nggak mau. Ini sebenarnya bukan babak baru kasus ijazah Jokowi, perpanjangan waktu jatuhnya Pak. Iya, tapi kalau dibilang RJ kan harus ada permintaan maaf. Nah, Roy Suryo, Rismon sama Dr. Tifa ini sudah meneliti ya fact finding sendiri, terus minta maaf. Mereka juga tidak mau minta maaf, maunya maju ke sidang. Nah, kalau mau maju ke sidang 310, 311 KUHP, ini kan harus dibuktikan kalau itu benar-benar
dugaan ijazah palsu yang mereka teliti bisa dibuktikan kebenarannya, ya kan tidak bisa maju. Ya, ini menarik. Tidak bisa sidang juga seperti itu nanti. Menarik nih Pak soal permintaan maaf. Ini kan 8 satu paket Pak ya. Iya. 8 satu paket. Ketika Egy Sujana dan Bang Damai Lubis itu Damai Lubis minta maaf, tapi 6-nya tidak minta maaf. Iya nggak bisa. Ini nggak bisa jadi satu kesatuan. Nggak bisa. Karena 6 itu kan harus memenuhi pasal penyertaan. Siapa otaknya? Kalau pelaku perampokan, misalnya nih, kan ada otaknya siapa nih? Iya, iya ada. Terus kemudian siapa yang melakukan? Siapa yang membantu? Otak pelaku ya. Ya kan? Siapa yang memfasilitasi? Itu pasal-pasalnya ada sendiri. Jadi KUHP itu nggak bisa lepas dari buku ke-1 KUHP itu harus dipelajari secara tuntas sebelum kita menjadi penyidik baik kejahatan maupun pelanggaran. Ini agak membingungkan memang ya. Kalau 2 udah minta maaf, tapi 6 tidak minta maaf. Ya nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa dilaksanakan RJ-nya. Kalau misalnya sidang berjalan nih Pak, tidak ada permintaan maaf. Apakah itu RJ nggak bisa jalan dong Pak ya? Sidang tetap berlangsung. Nah, sidangnya tadi udah dipatahkan dengan RJ. Sidang juga nggak mungkin berjalan. Saya nggak tahu nanti kalau sidang sampai berjalan menggunakan hukum acara pidana yang baru lagi, saya nggak tahu loh. Belum muncul lagi. Apakah muncul aja undang-undang KUHP yang ini aja udah tahun 2025 ini kan nggak mungkin ada. Jadi artinya memang sebagai saksi ahli Pak Guru melihat ada miss di sini. Mekanisme dalam criminal justice system itu saya lihat dari awal. Saya pasti melihat selalu dari laporan polisi dan peristiwanya dulu. Kalau ini seseorang akan misalnya diduga melakukan perbuatan pidana dan kita bisa ungkap dengan analisa kriminal, barang bukti apa yang bisa memberi keyakinan pada hakim. Nah sekarang hakimnya nggak yakin. Ini RJ-nya sudah ada penetapan, ya kan? Kok masih maju berkasnya? Ini sebenarnya RJ apa? Pasti hakim nanya sama dengan apa yang saya katakan ini kan gitu aja. Jadi Pak dari sebenarnya kalau Mas Roy sendiri dan teman-teman tuh Risman dan Dr. Tifa ada keinginan untuk minta maaf nggak Pak? Loh, mereka demi kepentingan bangsa dan negara nih, jangan sampai ini terjadi lagi nanti setiap pemilu ada peristiwa seperti ini, 2029, 2034. Kapan negara kita mau bangun seperti itu kan? Ini kan faktor yang bagus nih. Ya, mungkin tidak perlu memenjarakan Pak Jokowi, tapi benar nggak ada dugaan ijazah palsu ini yang menjadi kelemahan peraturan-peraturan KPU bagaimana menerima calon-calon tadi, baik capres-cawapres, calon legislatif maupun kepala daerah. Kepala daerah. Jadi KPU itu tugas mulia, bukan seperti wedding organization seperti bukan. Pak ini menarik soal RJ nih ya Mas Roy. 8, 2 udah minta maaf, 6 nggak minta maaf dan Mas Roy juga masih mau terus. Pasti nggak bakal minta maaf ya. Sampai ini terbuka, terang benderang Pak ya. Kalau ini di satu paketkan bahwa hakim melihat ini sudah ada penetapan restoratif justice tadi, RJ yang 2 orang tadi, artinya bisa 6 ini dianggap turut juga meminta maaf nggak Pak? Nggak bisa. Meski yang 2 ini kalau misalnya dianggap satu paket Pak ya, semua keseluruhan. Jadi permintaan maaf ini atas nama keseluruhan, nggak bisa? Nggak bisa. Makanya RJ itu kan tidak semua pasal, misalnya ada perampokan, pembunuhan, pelakunya 20. Pelaku 20. Yang satu kebetulan masih keponakan misalnya, ngerampok harta saudara ya kan. Terus, ya saya minta maaf saya tolong dimaafkan, tolong di RJ-kan ya. Nggak bisa, tetap kena semuanya. Makanya ada pasal penyertaan dalam penjelasan buku ke-1 KUHP itu ada penyertaan itu yang sulit dibantah. Oh nggak bisa parsial satu masing-masing Pak ya? Nggak bisa, permintaan maaf itu bukan permintaan seperti halal bihalal, bukan. Permintaan maaf itu peristiwanya akan dilupakan semua, kembali ke kondisi sepertinya tidak ada peristiwa itu gitu loh. Terakhir pas diminta keterangan Pak untuk saksi meringankan Mas Roy, berapa lama Pak pertanyaan itu dari penyidik menjelaskan itu kan acara pidana yang baru Pak ya, Bapak menjelaskan juga KUHP yang baru Pak ya. Dari teman-teman penyidik cukup. Saya paling cepat karena saya kan diskusi dulu sama ini, keterangan apa yang saya sampaikan kan meringankan. Saya bukan saksi fakta, kalau saksi fakta kan digali sama penyidik. Saya diskusi dulu, masalah apa nih? Ini, saya berikan jawabannya gini. Nah, berikutnya masalah apa nih? Diskusi dulu ini. Oke. Nggak banyak, saya mau cepat selesai saya. Ada rencana mau dimintain
keterangan kembali Pak dari penyidik soal? Belum. Jadi kalau saya memang sejak saya berdinas juga saya kan paling anti kriminalisasi. Dimanapun lah. Setiap ada kriminalisasi pasti hadir. Mulai dari aktif dulu. Jadi saya tidak pernah mencari udah pensiun sensasi, enggak. Pokoknya karakter saya, nurani saya mengatakan tolong kamu hadir kalau ada orang dikriminalisasi. Karena kamu waktu jadi anggota Polri aktif juga anti kriminalisasi seperti itu. Makanya saya belajar tentang undang-undang yang baru, yang lama. Nah, otak kita selalu kita gunakan seperti itu. Iya, kita lihat Pak Ugro ini selalu hadir ya. Beberapa kasus-kasus dari mulai Vina Cirebon ya Pak ya, kalau ingat. Iya, Eki Vina Cirebon. Ya. Kemarin ada lagi waktu di mana? Di Pati. Yang dikriminalisasi juga nih warga masyarakat oleh bupatinya Pak Sudewo itu kan. Nah, itu juga saya hadir. Sekarang tersangka. Pasalnya apa? Ya kan? Menutup jalan masa dikenakan pidana. Pasal 192, 160, 169 KUHP. Ya, menutup jalan nanti kalau Gubernur DKI bikin Car Free Day kan bisa ditangkap polisi melanggar pasal yang sama kan. Analoginya kan seperti itu kan bahaya itu seperti itu. Pak ini sedikit aja saya mumpung soal ini Pak ya, soal reformasi Polri ini Pak. Kan Pak Gubernur kan terakhir Wakapolri Pak ya. Ngeliat polisi sekarang dan ada dua lembaga kayak itu soal reformasi Polri, Presiden dan bentukan Pak Kapolri. Kemudian Pak Ugro merasakan sendiri di terakhir sebagai saksi ahli. Ini gimana Pak melihat junior Bapak sekarang? Ya sebetulnya Polri itu yang diperkuat satu pengawasan oleh Propam. Yang harus diperkuat sekarang. Diperkuat. Kenapa? Propam itu sebaiknya dipimpin oleh bintang 3. Bintang 3. Karena kalau suatu saat kemungkinan, tanda petik ya, tidak kondisi sekarang, kemungkinan ada pelanggaran etika oleh Kapolri, itu Propam tinggal dinaikkan bintang 4 lokal untuk bisa mencidangkan, tapi tidak melalui kode etik, tapi Dewan Kehormatan. Jadi saya mengusulkan kalau bisa, selain ada Dewan Kode Etik, juga ada Dewan Kehormatan. Bintang 4 lokal itu apa maksudnya Pak? Bintang 4 lokal hanya dipakai saat menangani seperti itu. Jadi seperti gini, kalau ada upacara pemakaman, misalnya meninggal bintang 2. Nah bintang 2 habis nih, nggak ada lagi nih. Dicarikan bintang 3 juga tidak ada, akhirnya ada bintang 1. Nah pemakaman kan itu harus pangkatnya sama dengan yang meninggal. Akhirnya bintang 1 dinaikkan bintang 2 lokal hanya untuk upacara itu. Habis itu kembali ke bintang 1 lagi. Oh itu memang ada Pak ya? Ada, hanya berapa menit atau berapa hari seperti bisa. Bintang 4 lokal ya? Bukan bintang kehormatan loh ya, bukan. Tapi bintang lokal ya, bintang lokal. Ada tituler, ada lokal seperti itu. Kalau yang sekarang berapa? Bintang 2 Pak? Bintang 2 itu. Jadi kalau Propam itu diperkuat, ya anggota Propam Polri itu nanti di Mabes Polri itu paling rendah AKBP lah, yang sudah pernah jadi Kapolres, dan dia nanti naik pangkat jabatan di Propam itu bisa sampai bintang 2 dengan jabatan fungsional. Menyidangkan ini dan jabatan fungsional. Nah, setelah bintang 2 di Propam, dia bisa jadi Kapolda seperti itu. Kalau yang ada sekarang perbaikannya itu menurut Bapak selain itu apa Pak? Ya, harusnya paralel ya. Perbaikan sekarang misalnya paralel semua. Peraturan-peraturan Kapolri yang sebenarnya sudah bagus mengingatkan kembali seperti peraturan Kapolri tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Jadi misalnya penanganan unjuk rasa. Penanganan unjuk rasa tidak harus dengan kekuatan water cannon seperti itu, kemudian dengan senjata, dan nggak perlu. Polisi berseragam hadir itu sesuai dengan tahapan dalam peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tadi, yaitu nanti pada saat ada kegiatan masyarakat di situ, kehadiran polisi sudah memberikan efek deteren. Oh, ada polisi. Oh, ada polisi. Nah, kalau mereka nanti meningkat situasi agak ada ancaman sedikit, nah, polisi menggunakan perintah lisan. Nah, perintah lisan itu juga perintah undang-undang. Jangan langsung maju serbu, nggak ada. Itu seperti itu nggak ada. Kita ini bukan perang membunuh atau dibunuh, bukan. Kill atau bikin, bukan. Jadi menghadapi massa itu ya namanya saya pengendali massa, bukan barmas, pembubaran massa, bukan kita. Tapi kan kita kalau lihat demonstran sekarang ini Pak, kadang-kadang juga
ada mungkin beberapa ya suka di luar kendali, suka provokasi gitu ya. Ya, mungkin polisi langsung hadir water cannon gitu Pak buat antisipasi. Kuncinya komunikasi kok. Makanya peralatan utama sistem kesenjataan Polri itu bukan senjata M16 ya kan, bukan senjata berat, bukan tank, bukan, komunikasi. Polisi komunikasi, sampaikan kalau misalnya ada masyarakat menyampaikan pendapat di muka umum, polisi datang. Selamat pagi, kami sudah menerima permintaan Anda, silahkan dilaksanakan dengan tertib, kami akan amankan di sini. Udah. Kalau mereka nanti sengaja mancing ribut, ya pasukan BRIMOB sudah siap. Nah, pasukan BRIMOB sudah siap, ada tahapan juga. Oh, ada lagi. Undang-undang, semua senjata, benda-benda yang mengganggu, menciptakan gangguan terhadap jiwa dan tubuh manusia, letakkan di tanah. Jadi kalau ada yang mau bawa parang dan letakkan di tanah. Nah, nanti ada tahapan lagi, bela diri ringan dulu. Ada tahapannya betul. Makanya polisi kan dilatih bela diri juga, tidak langsung main gebuk, main nggak ada soalnya. Nah itu perlu diingatkan kembali ke pribadian Polri sebagai insan tribrata dan catur prasetya itu dalam rangka reformasi tadi. Gitu. Kemudian pendidikan itu juga perlu dicek kembali, nggak perlu lagi misalnya seleksi dan sebagainya. Jadi bukan khusus mau pergantian Kapolri itu enggak. Nah, tapi dibikin peraturan misalnya jabatan Kapolri misalnya maksimal 3 tahun atau 3 tahun setengah lah. Seperti dulu kan bukan peraturan tapi norma. Norma apa ya? Norma. Jadi Kapolri itu rata-rata nggak sampai 4 tahun. Iya. Ya kan. Jadi misalnya Kapolri zaman yang saya tahu ya, zaman Pak Tanto, kemudian Pak Bambang Indarso. Pak BHD. Nanti Pak Kapolri 74. Kemudian begitu ganti 75. Nggak bisa langsung 78. Saya atau kawan saya naik dulu nggak bisa. Karena pendidikan di Akabri itu kan 4 tahun. Ya kan? Iya, 4 tahun. Saya 78, berarti di bawah saya ada 80, 81, 82. Ya kan? Nah kalau saya masih ada waktu 3 tahun, dipimpin yang paling junior ini kan ada gimana? Kondisi kejiwaan yang psikologis walaupun saya ungkapkan keluar nggak bisa, tapi kan wah kurang ajar nih seperti ini kan gitu. Tapi kan itu nggak bagus ya. Itu norma tadi itu Pak ya. Makanya presiden itu harus percaya TNI dan Polri itu mengatur rumahnya sendiri, jangan presiden ikut-ikut. Seperti 2015 tiba-tiba pemberhentian Pak Sutarman. Nah itu kan repot seperti itu nanti. Nggak bisa. Waktu itu setelah Pak Sutarman siapa ya? Setelah Pak Sutarman waktu itu siapa ya Pak? Nah, Pak Sutarman dicopot. Kemudian ribut kan? Situasi nggak, akhirnya Pak Badrodin naik. Oh, Pak Badrodin naik itu ya. Nah, setelah Pak Badrodin naik, kenapa langsung Pak Tito? Seharusnya Pak Badrodin naik, gantinya diambil yang di Banyak Persis adalah Pak Budi Gunawan. Levelnya ya. Nah, habis Pak Budi Gunawan, diambil yang berikutnya. Mungkin ada Pak Sabrudin almarhum, atau Pak siapa dulu yang mantan Kabar Eskrim di situ. 85 kan ada. Kita nih dulu tahu, masih junior, siapa calon Kapolri kita bisa membaca. Yang punya prestasi nih. Adi Makayasa nih Pak. Oh tidak, dulu kan tidak ada Adi Makayasa. Iya. Dulu Kapolri misalnya Pak Anton Sujarwo, jenderal dari BRIMOB kan. Ya. Nah, kemudian siapa? Oh ini pasti ganti suatu Pak Sanusi. Jadi Pak Sanusi. Habis Pak Sanusi siapa? Ini urutannya kita lihat. Dan itu benar ya. Iya, dan itu kita yang junior melihat prestasinya. Bukan kaget, kok jadi Kapolri gitu kan, nggak enak seperti itu. Pak Guru, ini terakhir Pak, kita kembali lagi soal Pak Mas Roy Suryo tadi ya. Jadi kita mau menegaskan bahwa SP3 itu bukan permintaan dari Mas Roy, Mas Risman dan Ibu Dr. Tifa. Tapi memang ada prosedur hukum yang secara keahlian Bapak dilihat ini ada yang kurang pas gitu Pak Guru. Iya. Jadi ke-6-6-nya juga tidak minta maaf seperti itu. Kan ada Bu Kurnia, terus Pak Rizal Fadilah, sama lagi Pak Rustam Effendi. Juga tidak minta maaf. Ya udah. Ingin, ya tolong dibuka dulu. Dugaan ijazah palsu ini benar atau enggak. Udah itu dulu aja. Ya. Dan sekarang sudah dapat yang kopi dari sebagai bukti primer mungkin ya. Yang dari KPU. Oh yang Bu Natu Asilalah itu. Ya, Bu Natu melalui KIP tadi kan. Ya. Nah itu kan sudah barang bukti, sudah jelas. Seperti itu. Jadi artinya sampai ini terakhir nih Pak ya, kira-kira Pak ya. Terakhir yang mau disampaikan apa Pak dari tim Mas Roy Suryo soal ini, soal SP3 tetap lanjut atau memang ada memang mediasi lain dari pihak sebelah atau gimana Pak? Ya sebetulnya kembalikan lagi gini, jadi jangan
jangan menempatkan masyarakat tidak ada persamaan dalam hukum lah. Jadi kita juga tidak memaksakan bahwa seseorang harus ditahan atau tidak. Yang jadi persoalan itu kalau ada indikasi ditahan itu aja. Ditahan itu tidak wajib, ada ketentuannya, ya kan? Takut kalau dia penjahat kelas berat melarikan diri. Ya, jadi itu keyakinan penyidik itu kan dilatih di situ. Takut merusak barang bukti. Tapi kalau merusak barang bukti, dari mana merusak barang bukti? Oh, barang bukti udah disita. Nah, itu kadang-kadang alasan pembenaran di hukum acara pidana seperti itu, gitu Pak. Ya. Nah, terus satu lagi, kalau misalnya SP3 dan RC tadi, ya kan? Katakanlah memang pelakunya terlapornya lebih dari satu. Oke. Ya kan? Yang bisa dihentikan masing-masing pelaku tanpa menghentikan pelaku yang lain. Dengan cara? Itu adalah salah satu persyaratan untuk SP3 adalah tersangka meninggal dunia, itu bisa. Misalnya 8 orang nih, atau 10 katakanlah. Satu meninggal dunia, nah salah satu di SP3. SP3-nya untuk yang meninggal dunia itu berarti? Iya, yang meninggal dunia satu aja. Oh. Dihentikan. Ya, tapi bukan dihentikan perkaranya. Ini masih debat ya. Jadi perkaranya tidak dihentikan. Tapi tersangka yang satu ini bisa dikeluarkan meninggal dunia. Jadi SP3 hanya untuk beliau aja ya? Iya. Oh. Iya, persyaratan berat juga persyaratannya. Ya kalau masih hidup nggak bisa diajukan diambil satu, diambil dua, diambil tiga, bisa. Semua harus satu kesatuan. Harus sama-sama. Pak Ugro, terima kasih. Ngobrol sama-sama. ini terang benderang, jadi memang kita clear ya soal ini SP3. Rekan-rekan NTV, terima kasih juga buat yang udah nonton sampai selesai. Mudah-mudahan ini isinya daging semua. Pak Ugro ini luar biasa. Ingatannya masih paham semua, meski sudah berapa tahun tidak bertugas lagi. Belajar terus. Ini bukunya tadi sempat kita lihat, tidak ada buku-buku. Beliau bawa buku banyak dari sini. Rekan-rekan TV, terima kasih. Jangan lupa like, komen, subscribe channel-channel YouTube kita, Nusantara TV dan NTV News ID. Terima kasih yang udah menonton. Tim DPO izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ugro, terima kasih Pak. Terima kasih. Sehat-sehat Pak. Alhamdulillah.